Catat dulu, namanya bisnis harus untung. Kalau nggak untung, nggak usah bisnis, ya. Hai semuanya, kalau kamu baru mulai bisnis dan bingung nih mau ngejar passion atau profit dulu ya, nah kamu harus nonton video ini sampai selesai. Oke, saya udah agak beberapa bulan ya nggak live ngobrol sama Septi karena ya begitulah ya, kerjaan WFH itu justru jauh lebih sibuk ternyata ya. Dari training ke training, dan ternyata trainingnya malam, tapi pada malam hari ini saya free, nggak ada training apa-apa, jadi saya bisa ngobrol bareng teman-teman di sini semua di Facebook pada malam hari ini. Oke, pada tema pada malam hari ini itu aku akan membahas tentang aku akan membahas tentang kalau buat teman-teman yang baru mulai bisnis, teman-teman mengejar profit atau mengejar passion. Nah, di sini teman-teman mengejar apa nih? Tuliskan dong di kolom komentar kalau teman-teman mulai bisnis, yang dikejar apa dulu nih? Passion atau profit? Boleh dong. Aku mau tahu nih, siapa yang milih profit, siapa yang milih passion? Oke, sambil nunggu teman-teman menjawab, aku mau bahas dulu. Kenapa sih kok aku mau bahas ini? Karena sebenarnya dari pengalaman aku berbisnis ya sekitar lebih dari 7 tahun ya, berganti-ganti bisnis gitu ya, dan ternyata banyak orang yang kalau misalnya diajakin bisnis tuh bingung gitu ya, Mbak, aku ini passionku tuh ini gitu, tapi kenapa kok hal yang aku sukai atau bisnis yang aku sukai itu kok nggak ada profitnya ya, atau kebalikannya, Mbak, aku tuh nggak ada passion di situ, aku tuh mengerjakan sebuah bisnis yang nggak ada passionnya, tapi ternyata profitnya lumayan gitu loh. Nah, kegalauan itu kadang masih bingung, apakah harus idealis gitu ya, mengejar passionnya, atau harus cuan nih, harus namanya bisnis kan harus cuan ya, harus untung ya. Nah, teman-teman di sini itulah yang mendasari pembahasan pada malam hari ini ya. Jadi kalau ada suatu quote ya, ada suatu quote itu bilang kayak gini. Kalau misalnya kita menyukai, bekerjalah pada hal-hal yang kamu sukai, maka kamu tidak akan pernah atau tidak akan perlu bekerja seumur hidup ya. Ini aku ulangi lagi quote-nya ya. Bekerjalah pada hal yang kamu sukai, maka kamu tidak akan perlu bekerja seumur hidup. Nah, kira-kira teman-teman setuju nggak kayak gitu? Ya, coba yang setuju boleh tulis di kolom komentar ya. Saya setuju kayak gitu ya. Kalau nggak setuju boleh tuliskan saya nggak setuju kayak gitu ya. Nah, kalau dipikir ulang ya bener juga sih. Kalau misalnya apa yang kita lakuin itu kita sukai gitu ya, atau yang kita cintai, itu kita nggak ngerasa kayak kerja, ya nggak sih? Bener nggak sih? Kita akan ngerasa kayak enjoy ngelakuinnya karena merasa melakukan apa yang kita sukai. Tapi nih banyak banget ternyata yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Ternyata hal-hal yang kita sukai itu ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang menurut kita sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya ternyata bisnis yang kita jalanin sesuai passion. Misalnya teman-teman passionnya apa? Passionnya adalah contoh apa ya teman-teman ya? Passionnya adalah misalnya memasak, memasak gitu. Ternyata teman-teman berbisnis memasak gitu ya. Bilangnya segini, iya sih aku mau bisnis kue, misalnya bisnis kue gitu ya. Kalau misalnya aku soalnya suka baking misalnya kayak gitu, aku suka baking misalnya. Tapi ternyata pada kenyataannya saat berbisnis kue ternyata untungnya sedikit misalnya kayak gitu, kebanyakan dimakan anak-anaknya atau kebanyakan dimakan sendiri, akhirnya yang kejual nggak banyak kayak gitu, akhirnya yang nggak ada untung, malah rugi gitu ya, misalnya kayak gitu. Ya menuruti passionnya aja gitu loh. Atau misalnya gini,
teman-teman berbisnis jasa fotografi misalnya kayak gitu, ini kan lagi lagi in jasa fotografi gitu ya. Terus teman-teman tuh karena hobi fotografi gitu ya, kayak aku nih hobi fotografi gitu ya. Nah terus teman-teman membuka jasa fotografi, dan ternyata teman-teman mungkin misalnya karena teman sendiri jadinya kayak nggak tega mintain duitnya kayak gitu, atau misalnya karena jasa kita kayak nggak merasanya kayak belum pantas dibayar lebih, jadi kita nggak berani untuk meminta lebih karena ya udahlah, minimal aku udah menyalurkan hobi kayak gitu. Akhirnya bukannya untung malah justru nggak dapat apa-apa kayak gitu. Nah itu banyak sekali yang terjadi ya. Kita udah bekerja keras kayak gimana tapi ternyata tidak menghasilkan profit yang besar. Nah jadi kalau misalnya kita idealis terus menerus kayak gitu ya, akhirnya bukannya kita sukses di bisnis kita, malah justru akhirnya menimbulkan namanya kegagalan, ya nggak sih? Jadi benar-benar di sini ya omong kosong lah ya, istilah itu nggak mungkin kita bisa makan dengan passion, ya nggak sih? Nggak mungkin kita bisa makan dengan passion. Setuju nggak sih teman-teman di sini? Ya, nggak mungkin kita bisa membayar cicilan rumah kita dengan passion. Nggak bisa kita membayar amanah kita atau membayar hutang kita dengan passion. Setuju? Yang setuju boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi terus gimana dong? Terus gimana dengan caranya kita bisa terus bisa makan, terus bisa membayar cicilan-cicilan gitu ya, terus bisa membayar itu kebutuhan kita gitu dengan memulai bisnis. Terus gimana dong Mbak? Aku nggak passion nih di bidang misalnya kecantikan misalnya gitu. Aku tuh nggak bakat Mbak, misalnya merawat diri di bagian kecantikan gitu. Aku nggak bakat gitu. Tapi duitnya banyak di sini, gimana dong kayak gitu? Ayo coba solusinya gimana teman-teman? Ya, solusinya gimana? Kalau misalnya kita ternyata sudah menemukan bisnis yang oke ya, secara profit lumayan nih, tapi bukan passion kita kayak gitu ya, bukan passion kita. Itu di luar, sama sekali di luar bayangan kita gitu loh. Nah, terus gimana kalau misalnya kita ternyata harus mencintai gitu ya bisnis yang ternyata menghasilkan profit yang besar buat kita. Nah, teman-teman di sini kita harus idealis ya, namanya bisnis harus untung ya. Catat dulu, namanya bisnis harus untung. Kalau nggak untung nggak usah bisnis ya. Kalau misalnya nggak untung gitu ya, atau misalnya hanya sekedar ya aku suka gitu ya udahlah, aku nggak mau dibayar lebih, atau ya udahlah yang penting aku udah menyalurkan hobi, ya teman-teman jangan buka bisnis. Buka aja jasa sosial gitu ya, misalnya jasa sosial fotografi, jasa sosial baking, jasa sosial masak-masak atau apapun itu ya. Kan namanya bisnis harus untung. Jadi kalau teman-teman mau atau baru memulai bisnis dan mau menjadikan bisnis itu sebagai untuk menutup kebutuhan teman-teman, cari yang profitnya besar, cari yang marketnya besar, atau cari yang membuat atau memberikan hasil yang besar terlebih dahulu buat teman-teman, baru teman-teman jalankan passion teman-teman sesuka hati teman-teman ya. Kalau misalnya contoh gini, kalau teman-teman udah punya uang banyak ya, misalnya kalau teman-teman udah punya uang banyak, mau teman-teman mau ngerjain passion berapa jam sekalipun terserah teman-teman kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya sudah sukses di bisnisnya, menghasilkan untung yang besar, teman-teman bisa mendelegasikan bisnis itu ke orang lain dan lakukanlah bisnis teman-teman, lakukannya passion teman-teman, hobi teman-teman ya. Atau misalnya teman-teman kan ada punya 24 jam, teman-teman punya 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah ya untuk kita. Lakukanlah bisnis sesuai dengan porsinya, dan lakukanlah hobi sesuai dengan porsinya ya. Kalau misalnya hobi itu ternyata membutuhkan dana yang besar, teman-teman bisa mengambil dari untung profit penjualan, misalnya dari hal-hal yang dari bisnis yang mungkin bukan passion kita ya. Jadi biayai hobi kita dari profit bisnis yang bukan passion kita. It's okay, nggak masalah teman-teman, terserah. Kalau teman-teman belum punya profitnya, mau ngelakuin hobi kayak gimana, nggak bisa juga kan, nggak ada modalnya ya nggak sih. Jadi kalau teman-teman baru mulai bisnis, cari bisnis yang profit duluan, passion belakangan ya. Kalau teman-teman udah sukses di bisnis teman-teman, silakan
mau ngerjain hobinya terserah deh gitu loh. Kayak contoh misalnya saya punya hobi apa? Saya punya hobi fotografi teman-teman ya. Saya punya hobi jalan-jalan. Saya punya hobi jalan-jalan keliling Indonesia ataupun keliling dunia gitu. Saya punya passion di situ. Nah, apakah saya harus buka jasa travel? Enggak juga. Atau apakah saya harus buka jasa fotografi? Enggak juga. Kalau misalnya saya pengen motoin orang, ya udah saya gratisin aja mendingan gitu loh. Tapi itu bukan bisnis yang saya gelutin. Saya mencari bisnis yang profitnya tinggi untuk supaya membiayai hobi-hobi saya. Ya nggak sih? Saya cari bisnis yang bisa membuat saya bisa jalan-jalan gitu ya. Saya cari bisnis yang bisa membuat saya menyalurkan hobi foto-foto. Nah, saya cari bisnis yang bisa membuat saya benar-benar bisa melakukan keduanya. Saya cari itu dan saya fokus di situ, saya cari profitnya, saya usahakan untuk bisa sukses di situ, dan saya bisa bebas untuk melakukan passion saya, hobi saya, mau kapanpun, dimanapun, terserah saya ya, asal teman-teman sudah mendapatkan profitnya. Jadi teman-teman di sini, ayo pilih mana, profit dulu atau passion dulu. Nah, kalau saya cari profit sebanyak-banyaknya di bisnis yang mungkin bukan passion kita ya, terus lakukan hobinya ya, lakukan hobinya. Jadi jangan kebalik ya, jangan kebalik, kita ngejar passion dulu gitu ya, nggak punya duit tapi fokus passion gitu loh, gitu ya. Gimana dong, kayak contoh misalnya saya bisnis fotografi, beli kameranya aja mahal gitu ya, beli kameranya aja nggak murah gitu ya, terus mau biayai beli kamera tuh dari mana? Saya traveling harus butuh biaya ya, harus butuh biaya. Terus gimana membiayai traveling itu kalau misalnya nggak ada duitnya? Nggak mungkin. Nah, jadi saya fokus untuk mendapatkan profit dulu, sukses dulu gitu ya, baru jalani bisnisnya. Alhamdulillahnya di bisnis yang saya jalani sekarang ini, di bisnis Nuskin ini, saya bisa menjalani bisnis yang profit dan bisa melakukan hobi saya sesuai passion ya, yaitu fotografi dan traveling. Karena saya bisa keliling Indonesia, saya bisa jalan-jalan ya. Sayang aja pas masa pandemi ini saya nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Tapi waktu sebelum masa pandemi, hobi saya jalan-jalan ya, keliling Indonesia, bahkan ke beberapa negara di luar negeri. Itu yang istilahnya itu pekerjaan yang dibayar gitu ya, hobi yang dibayar gitu ya, hobi yang dibayar, bukan pekerjaan dibayar, memang pekerjaan memang harus dibayar ya, hobi yang dibayar gitu ya, hobi yang dibayar. Karena apa? Karena kita sudah fokus dengan profitnya, baru kita fokus dengan passion kita. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini, ayo pilih mana, profit atau passion ya. Jadi tentukan bisnis yang teman-teman jalannya harus profit dulu ya, baru teman-teman lakukan passionnya. Nah, kalau teman-teman sudah sukses, terserah mau hobinya mau dilakuin kapanpun, terserah gitu ya, karena teman-teman sudah sukses di bisnis yang teman-teman jalani. Oke, kayaknya sudah pembahasan saya itu aja pada malam hari ini, karena pembahasan profit dan passion ini sebenarnya cukup singkat ya. Ini gampang banget kita tentuin. Teman-teman silakan lanjutkan atau temukan keputusan yang teman-teman bisa jalani sekarang. Karena apa? Karena keputusan teman-teman untuk melanjutkan bisnis yang mana, ataukah bisnis yang sesuai passion atau bisnis yang sesuai profit, itu akan menentukan jalan teman-teman ke depannya, mau jalan kemana, mau sukses kemana. Itu yang teman-teman harus putuskan sekarang. Apakah teman-teman mau terus menerus rugi dalam bisnis yang mungkin sesuai passion gitu ya, nggak mendapatkan profit gitu ya. Mendingan putuskan dari sekarang supaya tidak rugi terlalu lama. Kalau teman-teman rugi terlalu lama, teman-teman tidak akan pernah lagi untuk bangkit memulai bisnis yang baru lagi ya. Karena kalau teman-teman udah terlalu lama di zona nyaman yang sebenarnya tidak nyaman ya, misalnya melakukan passion, bisnis yang passion tapi nggak untung, tapi merasa nyaman karena tidak mau
memulai hal yang baru ya, karena memulai hal yang baru itu kan merupakan suatu hal yang tidak nyaman ya buat semua orang. Harus belajar hal yang baru, harus mempelajari hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan kita. Nah, itu membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga. Tapi teman-teman bisa mendapatkan hal yang berbeda karena teman-teman keluar dari zona nyaman teman-teman sendiri ya. Jadi putuskan sekarang, teman-teman mau melanjutkan bisnis teman-teman atau mencari bisnis yang baru yang lebih profit, yang lebih untung di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Oke, itu aja dari saya untuk live pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di live berikutnya pada kesempatan yang berbeda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.